Kami sangat sedih, Pak. Nggak ada rumah, Pak. Anak masih sekolah, bagaimana menanti menyekolahkan anak kami? Curah hujan tinggi di Gaya Luas, sedangkan Gaya Luas mempunyai beberapa anak atau aliran sungai. Gaya Luas merupakan sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Aceh yang sudah sangat dikenal akan keindahan alamnya. Landscape perbukitannya yang luas, udara nan sejuk, serta dikelilingi oleh hutan hujan tropis Taman Nasional Gunung Lauser yang kaya akan keanekaragaman hayati, membuat Gaya Luas memperoleh julukan sebagai Negeri Seribu Bukit. Namun malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Secara tak terduga, cuaca ekstrim tiba-tiba datang melanda. Hujan lebat mengguyur hamparan indah negeri seribu bukit. Hujan lebat dan sedang silih berganti, turun seperti tanpa henti. Kebiruan langit tak terlihat lagi, yang nampak hanya gelap kelabu yang mengurung dan suara petir yang sesekali menggelegar, membuat suasana negeri seribu bukit dicekam oleh kengerian. Pada saat banjir bandang datang menerjang, personel Polres Gaya Luas dan Satbrimob Polda Aceh tengah menyisir ladang ganja untuk melakukan pemusnahan ganja lanjutan. Untuk menghindari jatuhnya korban, personel Polres Gaya Luas dengan sigap menyelamatkan diri usai terperangkap luapan sungai. Pada saat tanggal 18 itu gabungan Polres Gaya Luas dengan Satbrimob itu melakukan pemusnahan ladang ganja di wilayah Agusan itu. Begitu mereka tiba, mereka terjebak banjir sampai 5 hari, mereka terisolir, tidak bisa kemana-mana. Itu pada saat tanggal 26 baru bisa berhasil dievakuasi. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Gaya Luas sejak dini hari menyebabkan Desa Pasar Badak, Kecamatan Blangkejaran, Gaya Luas Aceh terendam banjir. Dan peristiwa tersebut langsung mendapat respons cepat dari Polres Gaya Luas, TNI, BPBD, serta sejumlah stakeholder terkait guna memastikan keselamatan warga serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kami melakukan evakuasi, baik dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 6 truk. Malam harinya itu beberapa desa sudah hanyut itu. Polres Gaya Luas Polda Aceh menerobos medan berat menggunakan motor trail datang membawa bantuan. Kapolres Gaya Luas AKBP Hirowo memimpin langsung aksi kemanusiaan tersebut dengan membawa logistik menyusuri jurang dan jalanan licin untuk sampai ke pemukiman warga. Tanpa ragu menolong serta menggendong warga di wilayah terisolir dan terdampak bencana. Kita mau ke Kecamatan Trinding, jadi salah
salah satu kecamatan yang terisolir. Kami bersama Kopina, Bapak Bupati Dandim, instansi terkait ingin meninjau langsung ke lokasi yang terisolir di kecamatan ini. Kami sangat sedih, Pak. Nggak ada rumah, Pak. Anak masih sekolah, bagaimana menanti menyekolahkan anak kami, Pak? Kami minta tolong kepada Bapak. Keluarga saya semua hanyut, Pak, rumahnya, Pak. Semuanya hanyut, Pak. Bawang baru panen 2 ton hanyut, Pak. Belum sempat dijual. Selanjutnya, Kapolres Gayo-Lues AKBP Hirowo bersama Bupati Gayo-Lues Suhaidi dan Dandim 0113 Gayo-Lues Letkol Frandesiapan Eka Saputra menembus jalan di medan terjal untuk menyalurkan bantuan logistik berupa sembako kepada masyarakat di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo-Lues, Aceh. Upaya Polres Gayo-Lues untuk membuka jalan yang terisolir ini diharapkan dapat mengurangi resiko krisis pangan yang mengancam warga terisolir yang terdampak bencana. Pada saat pendistribusian yang menggunakan roda 2 dengan melewati tebing yang terjal, yang longsor dan curam, saya menginspirasi kepada anggota di mana pimpinan itu harus tampil, di mana pimpinan itu harus bersama anggota sehingga bisa memotivasi dan menyemangati anggota dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi pada saat menggunakan roda 2 saya harus yang di depan dan terdepan sehingga itu bisa menyemangati anggota saya bahwa pimpinan saya aja bisa melewati beberapa jalan yang ekstrim sehingga mereka pun juga harus sampai ke tujuan untuk membantu masyarakat. Karena yang kami lihat gitu, banyak masyarakat kami yang masih kelaparan pada saat memasuki hari ke-6, 7, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat kami, memberikan pelayanan yang terbaik. Perubahan dinamika kehidupan di Indonesia terus terjadi. Korps Bayangkara berkomitmen menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah perubahan yang dinamis. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polri selalu mengutamakan pendekatan yang tidak hanya tegas, tapi juga humanis. Anak ibu jangan diajak seperti ini udah jam 3 loh Bu, kasihan. Patroli Perintis Presisi hadir untuk masyarakat demi terciptanya Indonesia yang aman dan damai. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia.
Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and speak, berani bicara, selamatkan sesama. Personel Polres Gayo Luas membantu warga di jalur ekstrim. Akses wilayah Plangkejaran menuju Kutacane terus diperjuangkan. Upaya membuka kembali akses Plangkejaran Kutacane terus dilakukan oleh Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo bersama personel Polres Gayo Luas. Dengan langkah yakin namun penuh kewaspadaan, tim Polres Gayo Luas menapaki lereng-lereng curam yang berubah menjadi kubangan lumpur. Tanah basah yang mudah longsor dan jalan setapak yang nyaris hilang tak membuat mereka mundur. Tekad mereka hanya satu, membuka kembali akses vital bagi masyarakat. Kami melakukan kegiatan evakuasi masyarakat. Jadi kita ambil dari tempat-tempat titik mereka mencari keamanan dan keselamatan. Kami bawa ke titik pengungsian. Sudah dibuatkan pos atau tenda pengungsian. Setelah itu kami berpikir ini terkendala dengan makanan. Karena beberapa masyarakat, karena pada saat kejadian tanggal 26 itu listrik, jaringan internet itu padam total, sehingga kami berinisiatif untuk mengantarkan sembako di beberapa ruas jalan yang amblas, longsor, dan ada beberapa jembatan yang putus itu dengan cara menggunakan roda 2 dan berjalan kaki untuk mencapai ke titik-titik lokasi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam operasi kemanusiaan yang penuh drama menegangkan itu, sejumlah personel Polres Gayo Luas bahkan harus menggendong warga yang sakit untuk cepat dibawa ke pelayanan medis. Di saat yang lain, personel Polres Gayo Luas harus melewati jalur yang terputus akibat digerus derasnya arus sungai. Namun dengan sikap tak mengenal kata putus asa, personel Polres Gayo Luas segera memasang seling untuk jalur evakuasi warga yang sakit. Bribka Saputra, personel Polres Gayo Luas, ikut turun membantu memasang seling tersebut. Namun saat proses penarikan dan penguatan seling, tali utama putus sehingga Bribka Saputra jatuh ke sungai dan sempat hanyut terbawa arus sungai. Namun setelah beberapa saat bertaruh nyawa, Bribka Saputra akhirnya berhasil selamat dari derasnya arus sungai. Awal mulai tepatnya pada hari ketiga pasca bencana. Jadi kami tersisa sekitar 10 orang gabung sama masyarakat yang tersisa di sebelah. Selebihnya masyarakat semua di seberang jembatan. Jadi masyarakat setempat karena memang pekebun semua pekerjaan sehari-harinya.
Jadi pas melihat keadaan yang demikian, jembatan sudah terputus, jadi mereka hendak menyeberang dengan cara apapun untuk mengetahui gimana keadaan istri berikut anak dan keluarga yang lain. Saya berpikir ini tidak akan aman. Jadi saya berinisiatif untuk mencari seling yang tersisa bekas tiang listrik. Jadi saya gunakan untuk seling. Jadi setelah saya upayakan menyeberangkan, jadi awalnya saya sudah menyeberangkan seling dengan cara berenang. Namun di tengah sungai saya ditenggelamkan karena beratnya seling dan saya pun sendiri. Jadi besoknya baru saya seberangkan kembali selingnya, dan sebelum hendak digunakan sama masyarakat, saya pastikan dulu bahwa seling itu benar-benar bisa digunakan. Nyatanya selingnya terputus. Ada seorang dokter baru di Puskesmas Rerebe. Dia mencari saya dan jumpa sama saya, dan dia meminta bantuan kepada saya. Pak, gimana caranya di Puskesmas ada orang yang memang harus dievakuasi. Kendalanya dia sakit sesak nafas. Boleh saya bantu? Harus segera, Bang. Ya, saya upayakan. Kasih saya sedikit waktu untuk memfasilitasinya, termasuk jalur evakuasi. Masalah teknis penyeberangan nanti saya akan menggunakan dengan cara menggendong. Jadi kita gendong dengan kain sarung. Namun baru saya tes pertama, langsung rupanya selingnya putus, dan kami langsung membuat seling baru. Selang beberapa saat atau beberapa jam, seling tersebut bisa digunakan. Sekarang seling tersebut sudah beralih menjadi jembatan gantung. Jadi sudah bisa digunakan dengan layak oleh masyarakat. Bisalah untuk lansir barang dan lain-lain. Melakukannya dengan ikhlas. Saya bertujuan karena saat ini saya tidak berdampingan dengan keluarga saya. Harapan saya dengan saya menolong orang di sini, keluarga saya, anak istri saya yang jauh di sana, di saat mendapatkan kendala, membutuhkan pertolongan, Allah mengirimkan orang yang baik untuk menolong mereka seperti saya menolong masyarakat. Ya, imbauan kepada masyarakat di saat mengalami situasi bencana seperti ini, harap tenang, harap bersikap dengan baik. Jadi seperti seling itu tidak asal digunakan. Walaupun memang masyarakat sudah terbiasa berada di pinggiran sungai, tapi yang seperti musibah yang kita alami ini bukan air biasa, tapi airnya banjir bandang, airnya pun air keruh. Jadi nggak serta-merta jadi memiliki pengalaman terbiasa dari air, jadi main cemplung aja ataupun main loncat aja tanpa berpikir. Jadi mohon saya kepada masyarakat agar tetap waspada, karena kalau kita lihat dari BMKG ini belum usai, Pak. Pada saat pendistribusian itu ada anggota kami yang insiden gitu, jatuh ke jurang, alhamdulillah selamat. Dan ada juga beberapa personil kami yang menyelamatkan masyarakat. Jadi ada yang mau mencuci darah, itu akhirnya harus dipopo, itu digendong, itu melewati tebing. Dan ada juga anggota kami yang hanyut. Jadi pada saat akan mengevakuasi masyarakat yang sakit, jembatan terputus sehingga dengan masyarakat membuat tali seling katrol, itu pada saat melakukan penjemputan anggota kami, anggota Brib KTM ini jatuh ke sungai. Alhamdulillah beliau menggunakan pengamanan, yaitu pelampung, sehingga bisa diselamatkan oleh masyarakat setempat.
masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Jutaan penerima manfaat telah menikmati makan bergizi gratis. Dengan sepenuh hati, Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Selain membawa bantuan logistik, di perjalanan membuka wilayah yang sebelumnya sempat terisolir, personel Polres Gayo Luas sempat melakukan evakuasi terhadap jenazah laki-laki di aliran Sungai Kalatripe, kawasan Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Jenazah laki-laki tersebut ditemukan oleh warga yang sedang mencari ikan di aliran Sungai Kalatripe, kawasan Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Luas, Aceh. Untuk korban di Gayo Luas itu yang meninggal dunia 6. Namun di sini perlu saya jelaskan dari 6 ini 2 ini kecelakaan, sedangkan 2 lagi ini pada saat dari kebun itu mau menyeberangi jembatan gantung untuk ke desanya. Ini termasuk kelalaian ya, karena kalau kami lihat karena sudah mengetahui arusnya deras dan memaksakan untuk melewati jembatan gantung yang memang debit airnya sudah mencapai jembatan gantung. Tidak hanya memperhatikan masyarakat yang terdampak bencana, Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo juga sangat memperhatikan anggota kepolisian yang rumah dan keluarganya terdampak bencana. Setiap kegiatan saya pimpin langsung, saya mendampingi mereka. Di saat susah senang saya berada bersama-sama mereka. Namun ada beberapa personil kami juga yang mengalami musibah yang rumahnya hanyut, rusak sedang, rusak ringan. Itu kami sudah mendatakan kurang lebih ada 12 orang. Cerita perasaan saya pasti sangat sedih, Pak. Sedih sekali karena saya tinggal ibu saya satu-satu. Masih terisolir, mungkin mama dengan keluarga yang lain juga belum ketemu. Orang tua saya di sana tetap semangat. Saya di sini baik-baik saja.
pokoknya jaga kesehatan saja. Untuk membangun kembali psikologi positif sosial kemasyarakatan, Satbinmas Polres Gayo Luas menggelar trauma healing untuk pengungsi korban banjir bandang dan longsor di Gedung Balai Latihan Kerja Desa Lempuh Blangkejaran, Gayo Luas, Aceh. Kegiatan trauma healing ini merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Polres Gayo Luas. Kami mendatangi, kebetulan di Gayo Luas ini ada 5 posko pengungsi. Jadi setiap hari kami datang untuk memberikan penyemangat trauma healing terhadap pengungsi. Dari Poluan kami membawa mainan anak-anak, kami membawa obat-obatan. Dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang di wilayah Kabupaten Gayo Luas, Satuan Informasi dan Teknologi Komunikasi atau SITIK Polres Gayo Luas menyediakan layanan internet Wi-Fi Starlink gratis bagi warga. Fasilitas ini dibuka untuk memudahkan para pengungsi menghubungi keluarga, memperoleh informasi darurat, serta mendukung kelancaran komunikasi selama masa pemulihan. Tadi bertanya sama Bapak yang di Kapolsek, katanya ada wifi gratis di sini. Buat masyarakat yang kesulitan menghubungi keluarganya karena jaringan, bisa datang ke posko wifi Starlink Polri gratis. Sebagai wujud kepedulian terhadap fasilitas ibadah yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Luas, Polres Gayo Luas melalui Satuan Reserse Narkoba menyalurkan bantuan bahan bakar minyak kepada 4 masjid di Kecamatan Blangkejaran. Prioritaskan untuk BBM karena selain digunakan untuk membuka akses jalan yang longsor dan amblas, membuka akses sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan situasi Kamtibmas bisa terjaga. Kami tidak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat bahwa Polres Gayo Luas selalu hadir untuk mereka. Polres Gayo Luas selalu ada untuk mereka. Jadi setiap kegiatan masyarakat kami memberikan solusi penyelesaian dan dampak yang langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.